Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di channel Lensa Family. Yeay! Oke, tema kali ini kita mau bahas tentang Suka dan duka nikah muda. Pengalaman kami pribadi, jadi kami mau sharing di sini. Sebenarnya apa aja sih suka dan dukanya nikah muda? Ya. Kita mulai dari yang pertama, sukanya ya. Sukanya dulu. Kita mau info dulu, kita nikah kapan? Ingat nggak? Cowok biasanya gampang lupa loh. Kita nikah di usia 24 tahun. Tanggalnya. Nggak boleh skip. Ayo. Tanggal berapa? Bulan berapa? Kita nikah di usia 24 tahun. Oke. Tanggal 26 September 2016. Yeay! Alhamdulillah aman ya. Ngobrolin seneng-senengnya dulu ya. Suka dukanya, pertama sukanya tuh kita bisa menikah dengan orang pilihan kita. Oh iya. Ya. Wow. Iya, berarti nikah sama orang yang kita seneng, yang kita cintai, terus pilihan kita sendiri. Iya, gitu. bukan paksaan, bukan bukan saran, bukan Cariin temen, bukan. Yang kedua, masih banyak banget yang belum kita kuasain, belum kita tahu, belum kita pahami gitu ya. Kita masih banyak waktu untuk belajar bersama. bener banget. Jadi kalau masih muda tuh katanya ya, kalau masih belajar tuh salah-salah tuh fan-fan aja gitu. Namanya belajar pasti ada salah ada benar. Jadi karena masih muda, banyak banget waktu untuk sharing, untuk belajar bareng ya. Tentang hal apapun itu, terutama tentang soal rumah tangga gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita tuh punya pola pikir yang sama. Benar. Beda dengan ketika kita nikah dengan orang yang lebih muda banget atau lebih tua. Biasanya ngikutin gitu, biasanya bareng gitu, bisa hangout bareng sama pasangan gitu. Nggak malu kalau nanyain suka makan apa, suka Benar. ini apa gitu kan. Iya benar. Iya. Karena masih masanya ya, masih umurnya ya. Iya. Terus yang keempat, kalau nikah usia muda, kalaupun dikasih anak setelah nikah langsung kasih anak, kita tuh masih banyak waktu untuk tenaga untuk ngurus anak kita. Kecuali beda dengan kita nikah di usia tua ya. Benar nggak? iya benar. Kalau masih muda itu banyak tenaganya buat ngurus segala hal, terutama udah siap banget untuk ngurus anak. Jadi nanti kalau udah kita udah tua sedikit nih, anak tuh udah gede gitu, kita nggak capek-capek buat ngurus anak dari kecil lagi gitu. Kalau langsung dikasih anak, kalau misalkan nggak langsung dikasih anak nih, kita banyak banget waktu, tenaga kita tuh dengan waktu yang ada bisa buat belajar banyak hal gitu bersama pasangan kita, partner hidup kita, segala-galanya lah. Mulai dari ngurus rumah tangga, ngurus keuangan rumah tangga, terus kayak misalkan memilih perabot atau punya rencana bisnis bareng sama pasangan, itu banyak waktu buat sharing. Itu kalau dikasih anak cepat itu udah alhamdulillah. Maksudnya nggak berarti nggak dikasih anak cepat tuh salah juga ya. Itu udah di luar kendali kita. Jadi jangan sedih buat kalian yang masih belum, dinikmati aja rumah tangganya, pernikahannya dinikmati. Berarti Allah itu masih ngasih waktu buat kalian tuh seneng-seneng bareng. Ibadah tuh kan nggak hanya ngurus soal anak ya. Ibadah tuh banyak hal gitu loh. Pokoknya segala hal yang dilakukan bersama dengan pasangan kita itu ibadah kok. Aja. Kita aja dikasih anak di usia 2 tahun pernikahan ya. Iya, berarti waktu aku umur 26 ya. Nah, selama 2 tahun itu kita menikmati banget kok. Tadi kita udah ngomongin soal sukanya nih menikah muda ya. Intinya kalau udah nikah muda tuh bisa seneng-seneng bareng lah gitu. Yang dulunya terpisah sekarang udah bisa bareng-bareng sama pasangan kita ya, menikmati kayak pacaran setelah menikah gitu. Habis ini kita ngomongin tentang dukanya. Apa aja? Yang pertama, namanya orang memutuskan untuk menikah tuh pastinya yang tidak boleh dilupakan adalah masalah ekonomi. Bener. Jadi namanya orang nikah muda
ya umumnya tuh, kecuali orang kaya ya, umumnya pemasukan pasti belum stabil. Itu adalah salah satu duka nikah di usia muda. Itu apa sih penyebabnya penghasilan belum stabil itu apa? Biasanya tuh pekerjaan belum tetap, pemasukan belum stabil, terus biasanya masih belum pengalaman di pekerjaannya. Jadinya kan kalau belum pengalaman biasanya tuh fresh graduate, gaji itu biasanya masih Kecil. kecil. Iya. Belum punya tabungan guys ya. Ya. Belum punya tabungan, jadi masih nol banget gitu. Misalkan suami nol, kita nol juga gitu ya. Untung aja kalau nggak punya utang ya. Kalau punya utang kita harus bayarin hutang dulu guys. Jadi bersyukurlah untuk yang bisa menerima kita apa adanya. Asik, saranin. Terus, terus jadi kalau lagi baru nikah, penghasilan pas-pasan harus banyak-banyak hidup bersyukur, prihatin ya, sabar gitu, harus saling menerima gitu. Ya. Selanjutnya adalah selanjutnya yang jelas namanya masih muda tuh masih punya emosi yang belum stabil, naik turun lah. Nah, kita tuh salah satu dukanya itu. Nah, di sini kita belajar mengatur emosi, mengatur emosi kita tuh gimana sih sama pasangan gitu. Biar sama-sama enak. Gimana caranya? Caranya gimana kalau ala kita? Iya. Ala karte. Jadi caranya salah satu yang saya praktekkan adalah harus ada yang mengalah salah satu. Iya, dan yang banyak ngalah siapa? Arsy kayaknya. Jadi yang banyak ngalah biasanya cowok. Nah, cowok tuh kalau udah lagi berantem sama cewek emang pantesnya ya tuh diem. Nah, cewek kan pada umumnya tuh cerewet, ngakuin ya. Iya, saya akui saya cerewet, terus biasanya marah gitu ya. Cuma kalau misalkan suaminya udah diem, pasangannya udah diem, tuh kayak kita tuh juga capek. Jadi akhirnya sama-sama diem gitu. Dan yang paling susah untuk menekan egois itu adalah untuk saling duduk bareng, ngobrol bareng, dan akhirnya biasanya aku nangis gitu, terus kita saling maaf-maafan gitu. Lebih malu. Kayak lebaran ya. Maaf. Udah kayak lebaran ya. Gitu guys ya. Kalau kalian gimana, komen di bawah ya. Duka selanjutnya adalah tempat tinggal pasti kita belum tetap ya. Biasanya masih yang kalau satu tempat tinggal sama orang tua atau mertua tuh masih numpang ya. Itu kan namanya udah nikah pasti rasanya udah bukan lagi anak ya, udah pasti orang lain ngerasanya. Jadi nggak enak kalau numpang. Nah, biasanya kalau nggak numpang di rumah orang tua atau di rumah mertua, atau kita kalau yang jauh-jauhan kayak model kita berdua nih merantau, kita kontrak ya. Sekarang kita tinggal di Jakarta Barat. Jadi udah kayak mikirin biaya kontrakan, biaya listriknya tiap bulannya, bayar kontrakan tiap bulannya gitu. Terus biaya yang lain-lain tuh segalanya kita tuh sendiri gitu. Nggak ada topangan dari orang tua atau mertua, nggak ada. Kita bener-bener dengan penghasilan yang pas-pasan kita ngurus segalanya sendiri gitu. Kita harus belajar banyak-banyak prihatin intinya gitu, nerima gitu, qanaah gitu ya, nerima keadaan apa adanya kita. Iya nggak? Iya. Terus selanjutnya kita harus dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar dan untuk semua hal, mulai dari masa depan kita, masa depan istri kita, masa depan anak kita, dan semuanya kita harus perhitungkan itu baik-baik. Kita masih belajar dan pokoknya masih perlu banyak belajar lah mengenai rumah tangga, karena kan kita belum pengalaman kan. Jadi beda dengan yang sudah pernah menikah, mungkin dia punya pengalaman di pernikahan sebelumnya. Beda dengan yang baru menikah, apalagi usia muda gitu. Mungkin ini hanya khusus untuk yang tanda kutip nakal ya, maksudnya itu dukanya itu adalah tidak bisa lirik-lirik lagi. Iya, kalau yang masih seneng gonta-ganti pasangan, masih seneng cari yang semau gue gitu lah ya istilahnya, itu udah nggak bisa. Kalau udah nikah itu, kalau bisa menikah tuh yang sehat, pernikahan yang sehat gitu. Ya udah, kita menikah dengan orang yang udah kita pilih satu kali, insya Allah seumur hidup, amin. Nerima gitu, nerima dengan segala kekurangan dan kelebihan. Karena apa? Bukan hanya dia yang punya kekurangan dan kelebihan, kita juga sama gitu loh. Jadi sama-sama punya kekurangan, punya kelebihannya. Jadi harus saling nerima. Iya tuh.
yang biasanya sebelum nikah suka jalan-jalan bareng temen, keluarga. akan agak susah, bukan berarti nggak bisa ya, agak susah waktunya karena kan tinggal diatur lah sebenarnya, tinggal diatur aja waktunya. Jadi harus udah saling tahu kan, misalkan aku mau pergi kemana atau pasangan kita tuh mau pergi kemana gitu, harus saling izin supaya tahu gitu. Itu salah satu bentuk kewajiban juga sebenarnya ya, biar sama-sama tahu, karena cowok tuh biasanya lebih ngemban tanggung jawabnya lebih besar. Jadi harus saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain gitu. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang suka dan duka menikah muda. Tapi kita nggak mau hanya cerita tentang suka dan dukanya. Jadi berdasarkan pengalaman kita, apa sih yang harus dilakukan supaya pernikahan muda kita itu yang banyak suka dan dukanya ya. Terutama untuk melewati masa-masa dukanya itu apa sih yang harus dilakukan? Ada tipsnya nggak? Ada. Tipsnya yang pertama adalah kita harus menyiapkan pekerjaan yang stabil. Pekerjaan yang stabil itu mesti pemasukan yang stabil. Kalau dari aku pribadi sebagai ibu rumah tangga, penghasilan yang belum tetap, minimnya aja gitu, hidup sangat sederhana gitu. Terus kalau misalkan belum punya perabot, ya nabung dulu, ambil garis prioritas yang utama, misalkan kasur, peralatan kompor itu kan utama ya untuk masak. Jadi yang lain-lainnya tuh bisa menyusul. Ada cerita ya, dulu kita pertama kali nikah, kontrak, kita belum punya lemari. Jadi kita pakai kardus gitu, disusun-susun gitu guys. Kardus instan gitu ya, disusun-susun gitu, disusun biasa aja gitu. Terus kita taruh baju di situ, itu kenangan banget ya. Prioritas kita pokoknya kebutuhan setiap harinya tuh stabil gitu. Selanjutnya yang kedua, buat yang punya hutang, kita harus mulai benar-benar fokus nyicil supaya hutang itu lunas. Jadi jangan dianggurin, jangan di nomor 2-kan lah. Paling enggak setiap bulan tuh kita harus nyicil untuk bayar hutang, kalau punya hutang ya. Iya. Jadi kalau misalkan masih baru berumah tangga, apalagi belum punya anak, terus kita istilahnya belum punya tuntutan yang lebih besar tanggung jawabnya. Ini langkah kecil sih, tapi sangat bermanfaat untuk menyehatkan keuangan rumah tangga, ya enggak? Iya. Bener sih, kita nggak mungkin lepas dari yang namanya hutang. Tapi setidaknya kita tuh menutupi, ya, membersihkan hutang-hutang yang sebelum kita nikah. Ketika kita udah nikah, kita beresin hutang-hutang kita sedikit demi sedikit. Walaupun nantinya misal kita urgent lagi, nggak punya dana dadakan, kita ngutang lagi, setidaknya kita punya kemauan untuk bayar hutang ya. Jadi kita sehatkan dulu keuangan kita dari hal-hal yang kecil. Kalau bisa sih nggak usah hutang. Nah, karena nantinya yang diinginkan dari rumah tangga yang sehat keuangannya adalah kita itu tidak punya hutang. Itu ya, betul nggak? Iya. Yang ketiga, nabung. Jadi setiap bulan usahakan sisihkan uang untuk kita tabung atau investasi sebenarnya. Iya. Kalau belum punya ide untuk investasi, jadi teman-teman bisa nabung, mau 100-200 tetap ditabung. Jangan mikir besar kecilnya, tapi kalau kita mikirin cuman besarnya doang, kalau ada duit kecil kita nggak mau nabung. Iya, benar. Mau duit kecil 100-200 tetap kita tabung. Dulu kita sampai punya itu ya, jadi dulu kita kadang habis jalan-jalan atau dari jalan-jalan luar tuh kita beli minuman kayak botol aqua gitu. Jadi kita naruh duit 500 sendiri, 1000 sendiri, 100 perak, 200 perak sendiri. Jadi sampai banyak ya. Dan kayak aku nih habis belanja juga kan pasti dapat uang receh ya. Nah, receh tuh aku sendiri-sendiriin gitu, 1500. Nah, di akhir bulan ketika kita tuh udah nggak punya duit. Jadi inget nggak duitnya kemana? Ke Alfamart guys, ke Alfamart atau Indomaret kita tukerin gitu. Ya udah ditukerin lumayan, jadi uang yang lebih gedean gitu. Kalaupun nggak untuk keperluan di akhir bulan, kita bisa tuker itu kalau udah penuh botolnya tuh udah penuh, kita tuker ke duit yang lembaran, jadi lebih simpel. Itu tips cara menabung uang dari uang yang kecil-kecil. Iya. Jadi kalau kita misalkan udah punya pemasukan tetap, terus udah bisa nyicil sedikit-sedikit hutang kita, nah sambil bayar hutang itu kita sambil nabung juga gitu. Kalau
rumah tangga masih baru tuh pasti kan pengen beli ini pengen beli itu. Jadi setidaknya dengan kita sambil bayar hutang, sambil kita nabung tuh kita nggak buka hutang baru ya. Jadi kita bisa menahan diri untuk oh ya udah nih aku belum cukup duitnya buat beli barang A gitu ya. Jadi kita nabung lagi. Karena apa? Dengan kita bayar hutang, Allah tuh pasti akan lebih membukakan rezeki kita tuh lebih banyak lagi, karena kita memudahkan urusan orang lain juga gitu. Itu janji Allah ya. Jadi kalau kita mempermudah urusan orang lain, Allah juga akan mempermudah urusan kita, kayak hajat-hajat kita, kepengennya kita tuh apa. Jadi sambil nabung. Dan gunanya nabung untuk apa? Untuk dana darurat, teman-teman. Nah, apa sih gunanya dana darurat? Penting banget. Dana darurat itu adalah dana yang bisa kita keluarkan apabila kita ada kebutuhan mendadak. Ya, misalnya ada yang sakit atau ada ide bisnis yang terlintas dan kita pengen segera eksekusi, itu bisa juga kita keluarkan. Bener banget. Dana darurat itu butuh banget, terutama untuk hal-hal yang urgent, misalkan lagi sakit atau misalkan nih suami lagi pekerjaannya Ya, salah satunya ini ya nggak stabil gitu kok, tiba-tiba misalkan di PHK atau apa. Jadi selain kita udah nggak punya hutang, kita punya tabungan, wah itu membantu banget menyehatkan perekonomian rumah tangga. Ya, gitu. jadi Sambil ada waktu ya buat kita nyari. tidak menyusahkan orang lain. Nah, iya benar. Harus memiliki namanya income tambahan. Benar. Buat apa sih income tambahan itu? Kok pusing cari uang terus? Ya, supaya income-nya naik, guys. Iya. Jadi kalau misal saya sebagai drafter tuh kayak apa ya, kayak arsitek tapi untuk instalasi MEP lah. Jadi tuh kita harus menyiapkan income tambahan dengan cara misal menjual atau menjual produk sesuatu atau reseller produk apa gitu, kita bisa lakukan untuk menambah income tambahan kita. Misal kayak Leli ini jualan apa? Underwear. Bisa klik di link di deskripsi ya. Di linknya tokonya. Ya. Tokonya buka di Hello Special Instagram. Sekalian jualan, guys. Buka di Instagram di Hello Special atau di Tokopedia. Belanjanya bisa juga di Shopee di Hello Special. Itu salah satu ikhtiar kita untuk menambah income tambahannya. Iya, karena buat aku income tambahan tuh penting banget. Kalau misalkan hanya berpedoman sama satu pemasukan, sedangkan kita hidup notabene-nya tuh di Jakarta ya, di ibu kota, segala hal tuh mahal gitu loh. Jadi kita perlu banget punya income tambahan, walaupun misalkan ya kita udah nggak punya hutang gitu ya, terus kita misalkan perabotan rumah tangga udah punya nih karena hasil nabung-nabung itu tadi, tapi terus aja. Karena apa? Karena memang kita harus banyak uang untuk melakukan banyak hal, kayak kita pengen punya rumah, itu kan pakai duit juga belinya ya enggak, terus beli tanah, beli rumah, terus misalkan beli kendaraan atau mau pergi haji gitu kan, atau ingin membahagiakan keluarga, itu juga pakai duit, guys. Gak hanya butuh tenaga dan waktu ya kan, pakai duit juga. Hal-hal kecil, kebaikan tuh juga perlu pakai duit, kayak sedekah, kayak berbagi sama anak yatim. Kebaikan perlu duit juga, nggak hanya perlu tenaga dan waktu ya, bener ya. Yang terakhir adalah inti dari semuanya sebenarnya ya, inti dari semuanya supaya aman terkendali adalah nggak boleh boros. Iya, walaupun udah punya pekerjaan tetap, udah nggak punya hutang, terus misalkan juga udah punya tabungan, terus punya bisnis juga, harus tetap jangan boros. Iya, intinya jangan boros, hidup secukupnya, hidup seadanya. Pengeluaran itu jangan sampai melebihi dari pemasukan. Iya benar. Kalau ada duit segini udah beli segini, jangan memaksakan beli yang kita nggak punya gitu ya. Oke. Nanti di waktu yang lain kita bakal ngebahas tentang kesehatan keuangan rumah tangga seputar menghidupi kebutuhan sehari-hari ya. Terus cara nabung, terus misalkan kayak bisnis juga, gimana sih caranya buka bisnis sedangkan kita masih muda, terus kayak rumah tangga masih baru juga, tuh kita bakal kupas di waktu yang lain. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau misalkan kalian punya ide bikin video apa ya,
silahkan tulis di kolom komentar. Terutama untuk yang tentang nikah muda ya. Ya, kita seputar tentang nikah muda dan rumah tangga muda, pasangan muda juga. Oke. Kita akan bahas apapun itu. Terima kasih udah nonton video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku sebagai ibu kalau aku